Hukum ngorek kuping pada saat puasa kan gatel nih. Sementara kita memasukkan barang ke dalam telinga. Ya, selagi tidak melewati ini nih, ya. Jangan ini apa yang baik rokok mereka tebak tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ukurannya segini kan. Kalau nggak tebak udah gini deh. Nah, jangan masukin kata ke dalam. Dia batasannya di batas dua ini. Lebih dari itu, sama kita dengan, mohon maaf, kalau bapak mobil, ini kan pulang ini sini ya. Ini batasnya nih. Kalau bapak masuk ke dalam itu nggak boleh. Jadi cukup sampai ke sini aja. Kalau mau masukin gitu. Jadi dia untuk membersihkan telinga pada siang hari itu nggak boleh. Kenapa? Masuk ke dalam. Kalau memang mau itu hanya sampai di depan saja. Ya, sampai di depan. Kalau nggak cukup di kosong. Khawatir takutnya batal, jadi nggak usah. Dah, cukup. Ya, silakan. Potong kuku tak? Karena kemarin kayaknya pas potong kuku itu masih banyak orang yang potong kuku mah boleh begitu. Mau kurban. Potong kuku apa? Potong kuku tidak membatalkan puasa. Yang batal itu potong kuku sambil ngopi itu batal. Potongan kuku ini gimana? Ya, yang lagi potong kuku pakai ini nih, ini nggak boleh. Kalau potong kuku pakai gunting kuku nggak apa-apa. Jangan potong kuku pak. Bapak cukur rambut juga nggak apa-apa. Jadi selama puasa itu boleh. Nggak apa-apa potong kuku. Ya. Semuanya Pak. Ya tadi. Kalau puasa tuh milih buah tuh kita milih buah sampai nafsu. Waduh ini enak banget. Ya, kayak Itu apa namanya? Timun suri. Ini yang maunya. Kalau dicuri masuk kalau aibon haram. Oh timun suri masuk Pak. Kalau aibon haram. Keren. Ya, jadi gitu Pak. Makanya justru puasa itu untuk mencegah itu. Yang perlu kita pahami begini Pak. Puasa itu ada seperempat iman. Maka orang yang tidak puasa imannya hilang seperempat. Berdasarkan hadis kata Rasulullah begini. As-saumu nisfu sabri, as-sabri nisfu iman. Puasa itu setengah dari kesabaran. Makanya orang yang nggak sabar pasti susah buat puasa. Orang nggak puasa karena dia nggak sabar. Lihat kopi, nggak sabar. Lihat sedekah, ikut-ikut jadi sedekah, kan gitu. Makanya puasa itu separuh dari sabar. Nah, sabar itu separuh dari iman. Ya lagi, puasa separuh dari sabar, sabar separuh dari iman. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu seperempat dari iman. Artinya orang yang tidak puasa maka hilang iman seperempat. Kalau katakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Umumnya orang yang tidak sabaran susah buat puasa. Karena untuk melatih sabar itu dengan cara puasa. Karena mau puasa nggak bisa sabar, Pak. Gitu kan? Yang haram-haram, jangan yang haram, yang halal aja nggak boleh disentuh kan gitu kan? Sabar. Nah, untuk melatih kesabaran itulah dengan cara puasa. Orang yang puasanya benar, insya Allah sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sabar itu mencerminkan dia beriman kepada Allah. Karena kalau orang yang nggak sabar pasti gerutu mulu kerjanya. Orang yang suka gerutu, suka ngedumel, berarti dia tidak meyakini, tidak mengimani kodok dan takdirnya Allah. Nggak nerima dengan ketentuan dan Allah. Nah, untuk melatih kesabaran dan cara puasa itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami, puasa itu tidak sekedar makan dan minum. Puasa itu adalah sebagai
takwa. Takut. Lu takut nggak sama Allah? Takwa itu arti takut. Kalau lu takut puasa, nggak takut jangan puasa. Gitu. La'alakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah. Kalau kita artikan bebas gitu, hai orang beriman, berpuasalah kamu supaya kamu takut kepada Allah. Jadi target dari puasa adalah supaya kita takut kepada Allah. Pengertian yang dapat dibalik, orang yang puasa berarti orang yang takut sama Allah, yang tidak berpuasa berarti dia tidak takut sama. Makanya nanti kita mau dikasih pahala, kan mau kagak itu terserah Allah. Puasa kita mau diterima, kagak itu urusan Allah. Yang penting mah kita kalau siang nggak makan, nggak minum, nggak deketin bini kan gitu kan. Masalah diterima nggaknya urusan Allah. Yang penting ini adalah bentuk ketakutan saya sama Allah, maka saya berpuasa. Ya. Menghirup tadi itu bentuknya makruh. Ada durian. Gitu kan? Apa? Apalagi durian baju gini gitu dia. Ya, hati ha. Jadi dia itu ya, kita puasa itu tidak semata-mata nama ini adalah bentuk kita takut pada Allah, bentuk melatih kesabaran. Insya Allah mudah-mudahan, karena dia gini, dia adalah orang yang nggak sabar pasti nggak kuat puasa, itu aja. Masa tadinya di rumah sih dia masih bisa nahan, itu di luar. Teh manis sebenarnya nggak masalah Pak, yang jadi masalah kalau teman kita minum. Ujian di situ, ada kopi nih sebelas, kagak ngaruh. Begitu papi tidak minum, oh ya kita. Ya, itulah ujian kesabaran. Tenang, ini adalah ujian. Baik ya, itu saja barangkali. Nanti soal kita sambung pada yang datang. Semoga Allah posisi kita ada manfaatnya. Intinya, selagi bulan Ramadan banyak beribadah, karena apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini bermuatan ibadah. Itu pertama. Yang kedua, 24 jam non-stop selama Ramadan Allah buka pintu ijabah, Allah buka pintu maghfirah. Mintalah pada Allah apa yang kita minta, urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian perbaiki puasa kita, perbanyak puasa kita, perbanyak ibadah Allah. Mudah-mudahan ini ibadah yang dapat kita andalkan di hari kiamat. Kita nggak tahu apakah masih bisa ketemu Ramadan lagi atau tidak. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf, seperti yang telah terjadi. Subhanallah wa bihamdihi.